Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahira Audrey Yunisa dengan NIM 0703191047. Saya dari kelas Matematika 1 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang anuitas di muka nilai sekarang atau present value pada mata kuliah Matematika Keuangan. Saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang anuitas di muka. Pada dasarnya, anuitas di muka tidak jauh berbeda dengan anuitas biasa. Perbedaannya hanya terletak pada pembayaran pertama. Jika pada anuitas biasa, pembayaran atau penerimaan terakhir dilakukan pada akhir periode pertama, maka anuitas di muka, pembayaran atau penerimaan pertama dilakukan pada saat transaksi atau pada saat itu juga. Dengan demikian, untuk kasus jumlah dan waktu periode cicilan yang sama, anuitas di muka akan selesai lebih cepat dibandingkan dengan anuitas biasa. Anuitas di muka merupakan anuitas yang pembayaran periodiknya dilakukan pada awal dari interval pembayaran. Karena pembayaran pertama dilakukan di awal periode atau pada hari itu juga, maka anuitas di muka berakhir satu periode setelah pembayaran terakhir dilakukan. Pada anuitas di muka dikenal dengan dua istilah, yaitu nilai sekarang atau present value yang dinotasikan dengan PV dan nilai yang akan datang atau future value yang dinotasikan dengan FV. Nah, di sini saya akan membahas tentang anuitas di muka nilai sekarang atau present value yang dinotasikan dengan PV. Perhatikanlah contoh berikut untuk memahami perbedaan antara anuitas biasa dengan anuitas di muka. Dari contoh tersebut dapat dilihat dengan jumlah periode yang sama, periode pada anuitas di muka berakhir satu periode sebelum periode anuitas biasa berakhir. Sehingga persamaan untuk menghitung nilai sekarang pada anuitas di muka dinotasikan sebagai berikut. PV sama dengan 1 dikurang 1 ditambah I pangkat min N ditambah 1 per I ditambah 1 dikali A, di mana PV adalah nilai awal periode atau present value, dan I tingkat bunga per periode, N sama dengan jumlah periode, dan A sama dengan anuitas atau pembayaran per periode. Kita dapat mengetahui rumus lainnya, yaitu menghitung A jika yang diketahui PV, I, dan N. A sama dengan PV per 1 dikurang 1 ditambah I pangkat min N tambah 1 per I ditambah 1. Lalu, menghitung N jika yang diketahui PV, A, dan I. N sama dengan minus log dikali 1 dikurang PV dikali I per A per log dikali 1 ditambah I. Selanjutnya, menghitung I jika yang diketahui PV, A, dan N. I dikurang I2 per I1 dikurang I2 sama dengan PV dikurang PV2 per PV1 dikurang PV2. Selanjutnya, kita akan membahas contoh soal, yaitu seorang karyawan yang sudah bekerja selama 25 tahun harus purna bakti dan mendapatkan uang pensiun sebesar 300 juta sekaligus. Dia memutuskan untuk mengambil sebesar 5 juta setiap 5 bulan mulai hari ini dan menyimpannya dalam deposito 5 bulanan dengan bunga sebesar 2% PA. Dalam berapa tahun depositonya akan habis? Dari pertanyaan ini dapat kita simpulkan bahwa yang ditanya adalah N, yaitu jumlah periodenya. Maka tinggal kita masukkan ke rumus N, yaitu N sama dengan min log dikali 1 dikurang PV kali I per A per log dikali 1 ditambah I. Maka selanjutnya kita masukkan nilai-nilainya ke rumus, yaitu N sama dengan min log dikali 1 dikurang 295 juta dikali 0,004 per 5 juta. 295 juta itu didapat dari 300 juta dikurang 5 juta. Nah, itu adalah nilai PV-nya. Sedangkan I-nya yaitu 2% per 5. Mengapa dibagi 5? Karena di soal sudah dijelaskan dia setiap 5 bulan akan menyimpan sisanya dalam deposito. Maka bunganya itu dibagi 5, hasilnya 0,4, atau jika dipecahkan hasilnya 0,004 per log dikali 1 ditambah 0,004. Maka hasilnya N sama dengan min log 0,764 per log 1,004.
maka didapat hasilnya adalah 67,4 triwulan atau setara dengan 16,85 tahun. Jadi, setelah pengambilan pertama, karyawan tadi akan dapat mengambil sebanyak 67 kali lagi dalam waktu 16 tahun dengan jumlah yang sama. Setelahnya, karyawan tersebut masih dapat mengambil lagi sisanya dalam jumlah yang lebih sedikit. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.